Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Pamili dengan NIM 13046199038. Yang terhormat Bapak Dr. Rizal Hendy Ristanto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar biologi pada semester ini. Dan tak lupa yang saya banggakan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait analisis artikel nasional maupun internasional. Baik, yang pertama saya mengambil salah satu artikel dari jurnal UNES Science Education Journal, itu salah satu jurnal nasional yang sudah terakreditasi CINTA. Nah, judul yang saya ambil bisa dilihat, yaitu terkait pengembangan media pembelajaran IPA terpadu berbasis game-based learning dengan tema pencemaran lingkungan untuk siswa menengah pertama. Nah, di sini latar belakang untuk penelitian ini diadakan, yakni yang pertama, pembelajaran IPA terpadu merupakan gabungan dari fisika, kimia, dan biologi. Nah, kurikulum yang sudah digunakan saat ini adalah kurikulum 2013, di mana di sini siswa dituntut untuk lebih aktif dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Nah, kemudian muncullah media yaitu digital game-based learning yang merupakan perangkat lunak sebagai media pendukung untuk pembelajaran berbasis game. Nah, di sini digital game-based learning ini menggunakan metode yang dimana siswa itu lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran, sehingga ini sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, untuk penggunaan digital game-based learning ini dapat diterapkan di sekolah yang dalam proses pembelajarannya sudah menerapkan ICT atau Information and Communication Technology. Berikutnya ini mengapa penggunaan digital game-based learning ini sangat cocok digunakan untuk kurikulum 2013 atau untuk kondisi saat ini. Yang pertama yaitu lebih menarik bagi peserta didik karena banyak fitur dari digital game-based learning yang dapat menarik siswa daripada pembelajaran dengan metode tradisional di mana guru yang jauh lebih banyak menerangkan atau berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, meminimalisir kejenuhan peserta didik saat pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran sehingga tidak hanya mendengarkan pemaparan materi oleh guru, namun peserta didik dalam digital game-based learning ini juga melakukan aktivitas atau kegiatan yang lain. Kemudian yang keempat, permainan atau game sangat dekat dengan peserta didik sehingga memberikan relaksasi, kenyamanan, mengajak untuk berkonsentrasi karena mereka lebih mengenal gitu, lebih dekat dengan berbasis dengan permainan atau game. Kemudian memiliki fleksibilitas. Tujuan dari penelitian pada artikel kali ini yakni untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan media pembelajaran IPA terpadu berbasis digital game-based learning dengan tema atau materi pencemaran lingkungan yang dikembangkan. Nah, metode yang digunakan untuk jenis penelitian kali ini yaitu Research and Development atau R&D. Di sini yang pertama-tama yaitu pengembangan media dari digital game-based learning seperti identifikasi potensi dan masalah, apakah perlu untuk pengembangan dari digital game-based learning. Lalu kemudian ada pengambilan data, kemudian mendesain, validasi desain, revisi desain, kemudian uji dalam skala kecil, kemudian nanti ada revisi dari produk yang sudah diuji skala kecil, lalu kemudian ada uji skala besar, kemudian ada revisi produk, dan kemudian ada finalisasi dari produk. Lalu data yang dikumpulkan untuk penelitian kali ini ada dua, yaitu ada data awal, yaitu data awal ini merupakan jenis media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tema yang diangkat, ini dalam hal ini pencemaran lingkungan. Kemudian data utamanya yaitu hasil dari uji penilaian kelayakan dari media digital game-based learning, kemudian data hasil belajar, minat siswa, dan respon guru. Nah, data-data tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif presentasi. Kemudian penelitian ini mendapatkan hasil yaitu rata-rata penilaian kelayakan terkait media game digital based learning ini oleh guru dan pakar yakni sangat baik. Bisa dilihat pada tabel 1. Pertama oleh pakar media dengan skor 33, kriteria sangat baik. Kemudian pakar materi, guru media, dan guru materi juga memiliki skor dan kriteria yang terhitung sangat baik. Kemudian masukan dan revisi oleh pakar terkait desain yang sudah divalidasi. Yang pertama dari aspek media, audionya mungkin bisa lebih diperkecil, kemudian teksnya terlalu panjang bisa dipersingkat, kemudian dari aspek materi belum ada bagian keterpaduan IPA-nya, lalu ukuran tulisan pada slide bisa diperbesar. Lalu hasil yang berikutnya yaitu setelah desain yang sudah direvisi, diuji coba dengan skala kecil, yaitu pada siswa kelas 7 sebanyak 10 orang. Didapati hasil untuk kriteria sangat baik dengan jumlah siswa 10 orang, persentase 97%. Kemudian hasil uji keterbacaan siswa yakni
layak dan dapat diterima oleh siswa, yakni karena mendapatkan persentase lebih besar atau sama dengan 62,50% untuk kriteria baik dan sangat baik. Kemudian digital game-based learning ini memiliki interpretasi keterbacaan media, yakni yang pertama responden sangat memahami materi, kemudian responden juga sangat tertarik dengan media digital game-based learning yang sudah dibuat, kemudian responden sangat memahami bahasa yang digunakan dalam media, kemudian responden media merasa bahwa media ini mudah digunakan. Lalu pada hasil angket peserta didik merespon dengan komentar positif terkait media, seperti merasa senang karena dapat belajar sekaligus bermain. Lalu hasil berikutnya yaitu uji coba skala besar pada dua kelas 7, yaitu 7G dan 7H, dengan menggunakan data hasil belajar, peserta didik, aktivitas, minat, serta tanggapan guru. Bisa dilihat pada tabel 4, nilai tertinggi dari kelas G yaitu 96, kemudian kelas H 100, nilai terendahnya dari kelas G 44, nilai terendah dari kelas H 56, dan bisa dibaca terusnya. Kemudian persentase ketuntasan klasikal dari kedua kelas yaitu kelas G 82,35%, kelas H 94,44%. Nah, faktor-faktor di penyebab perbedaan ketuntasan klasikal antara kelas G, 7G dengan 7H menurut pendapat guru yaitu tingkat persaingan menunjukkan peserta didik kelas H jauh lebih tinggi rasa tingkat persaingannya daripada peserta didik kelas G. Lalu kelas H itu lebih diunggulkan dibandingkan kelas G. Kemudian faktor lain yaitu peserta didik kelas H jauh lebih rajin dibanding peserta didik kelas G menurut pendapat guru. Lalu peserta didik kelas G tidak mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik. Kemudian peserta didik kelas G tidak mengikuti petunjuk yang diberikan. Nah, itu faktor-faktor yang melatar belakangi mengapa ada perbedaan ketuntasan klasikal antara kelas G dan kelas H. Dari faktor-faktor tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya perbedaan nilai ini bukan hanya faktor dari media, namun juga faktor dari lingkungan kelas tersebut. Kemudian hasil berikutnya itu hasil data minat peserta didik terhadap media yang sudah disajikan, yaitu media digital game-based learning. Kemudian tanggapan guru juga positif terhadap media ini, yaitu guru merasa bahwa peserta didik dinilai menjadi lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran, kemudian mempermudah dan memperjelas materi pembelajaran dengan adanya sajian gambar dan video untuk materi-materi yang bisa dibilang abstrak. Baik, berikutnya ini kesimpulan dari artikel ini terkait digital game-based learning untuk tema pencemaran lingkungan pada siswa sekolah menengah pertama, yakni digital game-based learning dinilai efektif dan layak digunakan sebagai media pembelajaran IPA terpadu tema pencemaran lingkungan di sekolah menengah pertama berdasarkan hasil data yang sudah tadi dipaparkan. Kemudian untuk pembuatan media ini dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk pembuatan media karena mempertimbangkan dengan kesesuaian materi serta perlu dilakukan beberapa pengujian seperti yang sudah disajikan, lalu terkait kelayakan penggunaannya. Lalu untuk pembuatan media digital game-based learning ini dibutuhkan keterampilan pemrograman. Baik, selanjutnya untuk artikel internasional saya mengambil dari jurnal Simulation and Gaming, merupakan salah satu jurnal dari Science Publication Journal. Ini merupakan jurnal yang sudah artikel yang saya ambil pada jurnal ini, yakni mengenai Kahoot Approach the Effectiveness of Game-Based Learning for an Advanced Placement Biology Class. Hal yang melatar belakangi penelitian ini yakni terkait apakah Kahoot ini bisa digunakan efektif untuk keperluan penempatan kelas biologi tingkat lanjut. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk menentukan efektivitas gamifikasi dalam sebuah biologi penempatan lanjut kelas dengan menggunakan game online Kahoot. Lalu meningkatkan keterlibatan siswa dan pengalaman belajar biologi. Metode yang digunakan pada penelitian artikel internasional pada kali ini yaitu yang pertama, adanya presentasi tentang materi yang diberikan kepada grup kecil dengan siswa berjumlah 18 orang, terdiri dari wanita semua. Lalu kemudian siswa diberikan 15 pertanyaan dalam waktu 20 detik untuk menjawab setiap pertanyaannya. Kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, baik siswa maupun guru diberikan angket untuk menilai minat mereka terhadap kegiatan tersebut, yaitu penggunaan Kahoot. Lalu berikutnya didapatkan hasil sebanyak 18 siswa dan seorang guru yang menjawab dalam Q1, yaitu seberapa besar Anda menikmati pelajaran dan kegiatan pada hari ini. Kemudian didapati rata-rata skala 8. Lalu untuk Q2, yaitu seberapa baik Anda memahami topik sebelum hari ini, didapati rata-rata dengan skala 7. Lalu kemudian Q3, yaitu seberapa baik Anda merasa Anda tahu topik setelah Anda melakukan kegiatan pada hari ini, didapati rata-rata dengan skala yaitu 7. 4 yaitu seberapa banyak game Kahoot membantu Anda untuk memahami materi. Di sini didapati rata-rata skala dengan
skala yaitu 8. Kemudian untuk Q5 di sini bagaimana atau seberapa sering Anda menikmati kelas kuliah tradisional atau kelas kuliah sebelumnya, yaitu pemaparan materi oleh guru. Di sini didapati skala dengan rata-rata 6,5. Salah satu siswa menyatakan, saya pikir permainan ini membuat kelas menjadi lebih hidup daripada metode tradisional sebelumnya. Kemudian seorang siswa juga menyatakan preferensi jujurnya, yaitu jujur saya menikmati kuliah berbasis diskusi. Untuk contoh dari penggunaan Kahoot bisa dilihat pada gambar. Nah, kesimpulan dari artikel internasional ini, penggunaan Kahoot ini direkomendasikan di kelas biologi untuk sekolah menengah biologi. Nah, Kahoot ini dapat memberikan kesenangan dalam rencana pelajaran sehingga mengubah mindset dari siswa yang tadinya merasa bahwa materi dari transkripsi dan translasi ini sulit menjadi mudah. Lalu kesimpulan yang terakhir, perlu adanya modifikasi atau inovasi terkait untuk penggunaan gamifikasi pada pembelajaran. Seperti tadi, ada siswa yang lebih prefer untuk adanya sesi diskusi seperti itu. Jadi diharapkan kedepannya mungkin untuk adanya inovasi terkait gamifikasi yang juga menerapkan sistem diskusi. Berikutnya ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apakah dengan materi atau tema pelajaran yang berbeda akan mempengaruhi hasil keefektifan penggunaan media digital game-based learning? Kemudian yang kedua, apakah seseorang yang tidak memiliki skill pemrograman yang baik tetap dapat mengembangkan media digital game-based learning ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana solusi bagi peserta didik yang tidak merasa cocok dengan pembelajaran education games? Berikutnya ini konsep penting. Konsep pertama, biologi merupakan mata pelajaran yang sangat konseptual, membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk mempelajari materi-materi yang ada pada biologi. Kemudian, akibat dari kesulitan-kesulitan ini, biologi telah tergambar atau mendapatkan reputasi di mata siswa merupakan mata pelajaran yang terlalu kompleks dan biasa-biasa saja, sehingga anggapan ini atau reputasi ini dapat berpengaruh terhadap kehilangannya motivasi dan minat pada mata pelajaran biologi oleh siswa tersebut, atau siswa yang menganggap reputasi tersebut. Kemudian, kurangnya motivasi di kalangan siswa nantinya dapat merugikan pendidikan siswa secara keseluruhan. Kemudian, karena permasalahan tersebut, guru harus menemukan cara untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa, terutama dalam mata pelajaran yang rumit seperti biologi. Kemudian, salah satu solusinya yaitu di sini di kedua artikel ini, yaitu adanya pembelajaran berbasis education games. Perlu dikembangkan karena game ini memiliki potensi yang besar untuk memotivasi siswa melalui perpaduan narasi, animasi, video dan lainnya, sehingga siswa dapat tertarik sehingga minat belajarnya terkait biologi ini lebih meningkat seperti itu. Kemudian, pembelajaran dengan berbasis game ini akan memberikan kesan yang bertahan lama pada memori siswa karena tadi games ini lebih dekat dengan siswa, kemudian banyak sekali permainan-permainan yang dapat mudah diingat oleh siswa karena ini basicnya itu pembelajaran yang menyenangkan sehingga kesan dalam memori siswa itu lebih bertahan lama, serta belajar dengan suasana yang menyenangkan tanpa menyampingkan tujuan utama pembelajaran itu sendiri. Analisis terkait dua artikel yang sudah dipaparkan, saya menemukan istilah-istilah baru, bisa dilihat pada tabel. Yang pertama ada joyful learning, merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan perasaan senang dan nyaman pada siswa. Kemudian yang kedua ada integrative science, yaitu menggabungkan atau memadukan berbagai aspek seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran, sehingga siswa di sini dituntut untuk lebih aktif. Kemudian ada Adobe Flash CS4. Di sini merupakan program atau aplikasi perangkat lunak untuk membuat konten yang interaktif seperti animasi. Tadi seperti kita membuat media digital game-based learning, ini salah satu aplikasi perangkat lunak yang bisa kita gunakan. Setelah menganalisis kedua artikel, baik artikel nasional maupun internasional, saya mendapatkan berbagai masukan dan gambaran terkait seberapa pentingnya media dalam penunjang kegiatan pembelajaran. Karena tidak semua peserta didik dapat dengan mudah menerima materi yang diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dalam pengembangan media pembelajaran yang efektif. Salah satunya seperti education games atau digital game-based learning. Nah, hasil dari kedua penelitian pada artikel memberikan kesimpulan bahwa game-based learning ini atau digital game-based learning ini sangat efektif apabila diterapkan dalam pembelajaran siswa, yakni meningkatkan minat belajar, hasil belajar, dan motivasi. Dengan adanya penelitian ini, semakin memudahkan para peneliti yang kedepannya ingin mengembangkan media pembelajaran, khususnya yang berbasis games, dan juga menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir rendahnya semangat generasi bangsa untuk mengenyam pendidikan. Berikut referensi yang saya gunakan. Yang sekian pembahasan pada kali ini terkait analisis artikel nasional dan internasional.
Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.